Oke, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat bergabung di kelas hari ini. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan cara menggunakan dan screening di GD Astabot ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asta Negara, biasanya dipanggil Asta ya, yang membuat bot ini. Jadi, saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakannya, terutama untuk teman-teman yang baru bergabung beberapa minggu ini. Jadi mungkin masih bingung cara menggunakannya, masih sedikit sedikit bingung gitu. Ini apa sih, menunya ini apa, chartnya ini apa gitu. Oke, saya jelaskan sekarang ya, supaya nanti nggak bingung lagi. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa penjelasan yang diberikan di sini hanya untuk edukasi ya. Dan yang kedua itu tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham emiten tertentu. Dan selanjutnya belum dilakukan backtest terutama pada indikator gradient candlestick dan belum terbukti secara ilmiah. Dan ini tujuannya memang hanya untuk edukasi ya. Dan yang terakhir itu adalah portofolio Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri begitu ya. Jadi disclaimer-nya seperti ini, nanti apapun chart yang muncul di slide selanjutnya itu bukan merupakan rekomendasi beli atau rekomendasi jual ya. Jadi di sini hanya untuk pembelajaran bagaimana cara menggunakan bot dan bagaimana cara screening dengan bot. Oke. Oke. Cara menggunakan bot ya, yang pertama ini adalah menu utama. Jadi pada saat teman-teman baru masuk ke bot ya, yang muncul itu kan seperti ini ya. Yang muncul itu menu utama ya, pilihan menu. Mungkin ada sedikit perbedaan. Yang di sebelah kiri ini menu pada bot donate ya, pada bot khusus donatur, dan yang sebelah kanan ini pada bot yang free ya. Bedanya di mana? Kalau bedanya itu pada tombolnya ini terdapat tombol trending ya, pada bot khusus donatur terdapat tombol trending, sedangkan di bot free tidak ada ya. Dan juga ini pada bot free ini terdapat tombol share ya. Tombol share di sini fungsinya adalah untuk membagikan link referral teman-teman gitu ya. Link referral tersebut nanti bisa digunakan untuk mendapatkan poin. Nah, poin itu untuk memperpanjang masa penggunaan bot free gitu. Jadi kan untuk teman-teman yang free ini per hari itu diberikan 100 poin ya. 100 poin itu bisa digunakan untuk melihat chart, memilih menu dan sebagainya gitu. Jadi misalnya teman-teman share ke teman lainnya gitu, nanti dengan referral teman-teman sendiri nanti bisa mendapatkan poin ini gitu. Bisa mendapatkan poin sebanyak 400 poin, nanti bisa digunakan untuk memperpanjang penggunaan bot free seperti itu ya. Jadi jika teman-teman berkenan mungkin bisa di-share gitu ya, mumpung free kan ya, kita share aja deh gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan ya di menu utama. Itu yang pertama itu screener saham pastinya. Screener di sini memang tujuan awal membuat bot memang untuk mempermudah kita screening saham ya, screening saham. Dan yang selanjutnya itu ada watchlist saham. Sini watchlist yang kita buat sebelumnya ya, yang kita masukkan ke watchlist atau yang kita saham yang kita tambahkan ke dalam watchlist begitu ya. Selanjutnya di sini ada informasi dan cara screening. Informasi dan cara screening, di situ nanti ada penjelasan-penjelasan gitu ya, ada tombol-tombol yang bisa diklik selanjutnya ya. Ada admin, my profile dan juga setting. Di sini teman-teman yang mau cek masa aktif, mau cek poinnya sisa berapa begitu bisa klik di my profile ya. Jadi untuk mengakses menu utama itu bisa mengirim /start atau cuma start saja. Ya, karena botnya ini kan khusus penggunaan pribadi, tidak bisa di grup. Jadi sebenarnya nggak perlu slash ya, tinggal start gitu aja bisa muncul menunya, menu utama. Oke. Yang selanjutnya itu adalah pada menu utama itu pilihan pertama itu kan screener saham. Nah, pada screen saham ini terdapat beberapa screener juga ya. Cara mengaksesnya tinggal mengirimkan SC gitu ya, atau /SC ya. Terdapat beberapa pilihan screener. Yang pertama itu gradient screener. Di sini gradient screener. Selanjutnya ada GD screener khusus ya, my screener, custom screener history, dan juga screener ini ya, yang di bawah ini akumulasi bandar, akumulasi asing, penjualan retail, technical seperti itu ya. Untuk custom screener history di sini sebenarnya bukan screener yang menampilkan saham yang baru ya. Di sini sebenarnya untuk menampilkan riwayat hasil screening ya, riwayat hasil screening dengan gradient screener khusus ya,
dengan rumus sendiri atau formula yang dibuat sendiri sebelumnya, dan juga dengan My Screener di sini ya. Oke. Ini untuk pilihan pada menu screener saham. Oke. Selanjutnya kita cek ke gradient screener ya. Gradient screener cara mengaksesnya itu adalah dengan mengirim SC1 ya. Dengan mengirim SC1, nah screener ini sebenarnya gradient screener yang paling awal dibuat. Jadi belum ada custom screener ya, belum ada custom screener, belum ada My Screener waktu itu. Jadi ini gradient screener yang paling awal dibuat ya. Saham yang muncul itu kebanyakan dengan kapitalisasi pasar yang besar ya, kebanyakan mungkin blue chip gitu ya. Mungkin third liner jarang muncul atau gorengan itu jarang muncul ya. Jadi pilihannya itu ada GD1 sampai 3 ya, ada 6 screener di sini. GD konsisten 2 ya, GD konsisten 3 dan 5. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang belum sempat membaca tentang penjelasan gradient screener atau gradient candlestick, nanti mungkin bisa dibaca dulu PDF-nya tuh, ada channel khusus untuk penjelasan singkat gradient candlestick, mungkin bisa didengar dulu. Ada penjelasan singkatnya sekitar enggak lebih dari 10 menit penjelasannya ya. Jadi di situ ada penjelasan-penjelasan tentang gradient ini. Apakah itu gradient 1+, apakah gradient 2+, ya, gradient konsisten itu maksudnya apa, seperti itu ya. Jadi pada tombol gradient screener ini terdapat screener ini. Pada screener ini fix ya, jadi rumusnya nggak bisa diubah. Rumusnya nggak bisa diubah, yang muncul sahamnya pasti kriteria seperti itu. Rumusnya fix ya. Oke, selanjutnya itu gradient screener khusus atau GD screener khusus. Ya, cara aksesnya itu tinggal kirimkan SC2. Di sini ada beberapa screener yang sudah disediakan, atau screener yang saya bilang screener bawaan bot ya. Ya, screener ini sebenarnya adalah pengembangan dari gradient screener menggunakan custom screener. Jadi gradient screener khusus ini ada setelah pengembangan custom screener. Ya, custom screener itu saya kembangkan itu 1 tahun yang lalu, sekitar bulan Desember juga. Jadi memang banyak permintaan dari pengguna, banyak permintaan dari teman-teman. Kenapa kok Astabot nggak punya custom screener gitu? Ya, jadi akhirnya saya buatkan custom screener khusus Astabot. Jadi filter-filternya sampai saat ini mungkin sekitar 35 sudah filter yang ada selama 1 tahun ini dengan berbagai macam fungsi yang tersedia. Oke, jadi pada screener ini, gradient screener khusus, terdapat penjelasan kegunaan screener. Ya. Kegunaan itu misalnya ini, di awal nama screener ini ada FT, artinya fast trade. Seperti itu ya. Misalnya swing, artinya swing kita belinya hold beberapa hari. Seperti itu ya. Dan juga nama screener yang lebih spesifik. Misalnya lebih spesifik, kita tahu maksud dari screener ini tujuannya mencari saham yang seperti apa. Misalnya, kita mencari saham gradient konsisten gorengan. Jadi di sini yang dimaksud adalah saham-saham yang candle-nya beberapa kali hijau gitu, dengan market cap yang tidak terlalu besar atau yang kecil, dan juga dengan volatilitas harga yang besar seperti itu ya. Jadi kalau kita suka dengan saham-saham bertipe gorengan, kita bisa pilih menu ini, GD konsisten gorengan, seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau swing gitu, kita mau screening saham yang bisa di swing, kita beli dan hold gitu, kita pilih yang ada menu swingnya seperti ini ya. Jadi screener di sini fungsinya kita memilih saham dan kita analisa dulu. Artinya nggak langsung kita beli sesuai screener yang muncul, kita analisa lagi sesuai kebiasaan yang kita gunakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah gradient screener khusus di sini ada, oh ya, di sini untuk tombol ini, tombol formula dan notif. Di sini ya, untuk tombol formula dan notif ini, tujuannya itu, atau fungsinya itu adalah untuk mengecek formula atau rumus yang ada pada gradient screener khusus. Ya, rumusnya itu seperti apa? Misalnya teman-teman mau modifikasi lagi, teman-teman tinggal klik tombol ini, tombol nama screener ya, yang isi lambang kaca pembesar ini ya. Nanti teman-teman klik, nanti muncul rumusnya seperti apa. Misalnya teman-teman mau modifikasi, mau dikurangi, mau ditambah, sesuai indikator yang teman-teman biasa gunakan,
tinggal diganti gitu ya, tinggal ditambah. Nanti bisa di-save sendiri ya. Nanti masuknya ke My Screener atau screener yang teman-teman buat atau teman-teman simpan ya. Selanjutnya di sini ada tombol lonceng. Tombol lonceng ini fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan screener sebagai live notif. Jadi ini update sekitar bulan 9 ya, bulan September ada live screener bot. Ya. Jadi bot live screener itu tujuannya untuk screening saham saat market buka gitu. Jadi menemukan kondisi-kondisi yang dibuat berdasarkan berdasarkan formula yang teman-teman buat gitu ya. Jadi berdasarkan rumus yang teman-teman buat. Jika match terhadap kondisi tersebut nanti notifnya muncul seperti itu ya. Jadi tombol ini fungsinya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan notifnya itu ya. Selanjutnya ada screener saham My Screener. Jadi cara mengaksesnya SC4 ya. SC4 di sini My Screener ini screener atau rumus yang teman-teman sudah simpan sebelumnya. Ya, jadi di sini contoh di akun saya ada beberapa screener yang saya buat dan saya simpan. Nanti teman-teman tinggal klik saja nama screenernya untuk memunculkan sahamnya berdasarkan kriteria rumus yang teman-teman buat, gitu ya. Jadi tinggal klik, nanti muncul. Berisi keterangan nama screener dan juga keterangan rumus yang digunakan, gitu ya. Oke, selanjutnya pada My Screener ini juga ada edit, delete, share, dan notif, ya. Kalau tadi di gradient screener khusus cuma ada melihat rumusnya dan juga notif, kalau di My Screener ini ada edit, delete, dan share. Nanti sesuai sama keterangannya ya. Jadi tombol pensil ini untuk edit ya, untuk mengubah. Misalnya teman-teman mau mengubah, tinggal klik tombolnya, nanti ada perintahnya. Suruhan dari bot ya, seperti apa. Perintahnya gitu teman-teman ikuti. Ubah formulanya, nanti kirim lagi gitu ya. Ini untuk menghapus ya. Share ini misalnya teman-teman mau sharing rumusnya di grup gitu misalnya, atau share ke teman lainnya gitu, bisa dengan klik tombol ini, tombol share yang si gambar pesawat ini ya. Oke, selanjutnya tombol lonceng, sama fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan My Screener sebagai live notif, seperti itu. Oke, ini untuk custom screener history. Jadi di sini semua screener yang teman-teman klik dari GD screener khusus, My Screener atau rumus yang teman-teman buat nanti munculnya di sini. Nah, contohnya di sini saya sempat klik di GD screener khususnya ada GD pantul atau bull reversal sign atau dead cat bounce ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi di sini teman-teman klik ada riwayatnya ya, riwayat hasil screening seperti apa gitu. Jadi misalnya teman-teman ngeklik ini sekarang, saat live market teman-teman cek lagi, ternyata saham yang kita screening kemarin turun sekian persen atau naik sekian persen. Jadi kita lebih menggunakan riwayat ini untuk melihat perkembangan dari saham ya, dari formula atau misalnya dari screener yang teman-teman klik sebelumnya gitu. Jadi misalnya ini ada, saya ngeklik rumus ini saya buat kemarin, misalnya saya mencari saham dengan MACD histogram ascending konsisten ya, artinya histogramnya sudah mulai naik seperti itu, tiga candle terakhir ya, MACD lebih dari -2 dan MACD kurang dari 0 seperti itu misalnya. Jadi teman-teman klik, muncul historinya ya, muncul riwayatnya seperti apa, saham-saham yang muncul dari hasil screeningnya apa saja seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini di menu screener saham juga ada screener bandar, screener asing, retail, dan juga teknikal. Jadi ini adalah screener yang paling awal dibuat saat bot rilis. Jadi bot rilis sekitar bulan September tahun lalu ya. Ini screener yang paling awal. Kalau teman-teman mungkin gabung di awal-awal banget, ini yang paling awal ya. Sangat sederhana. Karena memang awal buat bot tujuannya hanya untuk screening bandarmologi. Jadi bandar, asing, atau retail itu aja. Semakin banyak saran, kritik saran yang masuk, jadi sampai bisa seperti sekarang, seperti itu ya. Oke, rumus yang digunakan di screener ini fix ya, dan chart yang digunakan sesuai dengan pilihan screener.
misalnya bandar, MM, asing FF, retail itu RT, sedangkan teknikal itu TA gitu. Jadi chartnya sesuai sama screener yang dipilih ya. Juga tersedia di sini kalau misalnya contohnya screener akumulasi bandar, di sini ada 1 hari, 3 sampai 20 hari seperti itu. Jadi teman-teman klik nanti perintah yang muncul adalah untuk memunculkan chart MM seperti itu ya. Selanjutnya kembali ke menu utama, di sini ada watchlist. Cara mengaksesnya ini dengan kirim WL gitu aja ya. WL ke bot nanti muncul watchlistnya. Ya. Watchlist ini sesuai keterangannya adalah list saham di atas adalah watchlist yang sebelumnya dibuat oleh pengguna. Jadi teman-teman misalnya munculin saham, nanti ada tombol di pojok kanan bawah. Ya, di situ ada tombol plus WL. Jadi memasukkan saham ke dalam watchlist. Ya, pada saat misalnya pada saat live market itu teman-teman bisa memantau perubahan harganya. Jadi perubahan harga di sini adalah perubahan harga sesuai harga close terakhir gitu. Ya misalnya end of day ya close end of day begitu. Misalnya pas live market ya pada saat live market seperti itu ya. Jadi watchlist di sini bukan watchlist yang disediakan bot. Jadi teman-teman ada watchlist nih ternyata gitu misalnya ya. Teman-teman aku beli ini deh gitu. Mungkin aku dikasih watchlist sama botnya. Bukan. Jadi watchlist di sini yang teman-teman simpan sebelumnya. Ya, teman-teman pilih sahamnya gitu misalnya ke watchlist seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau menghapus watchlist, tinggal klik tombol ini, hapus watchlist. Nanti tinggal dihapus-hapus ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di menu utama juga ada trending. Jadi menu utama trending ini cara mengaksesnya dengan mengirim trend, ya trend gitu aja. Ya. Tujuannya apa sih menu trending ini? Jadi tujuannya adalah untuk melihat saham yang sedang trending pada bot gitu. Jadi trending yang dimaksud itu adalah saham yang sedang banyak dilihat atau dianalisa oleh pengguna lain gitu. Jadi fitur ini khusus untuk bot donasi ya. Jadi untuk bot free, untuk pengguna free mungkin belum bisa mengakses ini. Jadi dari trending ini kita bisa tahu saham apa yang paling sering dianalisa atau paling sering dicari oleh pengguna lain seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa menentukan posisi kita. Misalnya yang trending ternyata saham ini kita bisa memasukkan watchlist, kita analisa dulu. Ternyata banyak user yang melihat saham ini. Ternyata banyak user yang memantau saham ini. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan trending ini untuk keperluan kita juga gitu ya. Kita bisa masukkan juga ke dalam watchlist seperti itu. Ini contohnya trending jam 18.54 WITA tadi ya. Jadi ada AHAB, IS, BBSS, CAK ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti analisa, mungkin siapa tahu menarik, bisa dimasukkan ke watchlist pribadi, seperti itu ya. Oke. Dan juga ini untuk tambahan menu yang baru sekitar 2 minggu terakhir saya update, ada top saham. Jadi cara mengaksesnya tinggal mengirimkan TOPS, gitu ya, TOPS. Jadi yang muncul itu top gainer, top loser, top transaction value, dan lain-lain ya. Jadi top saham yang dapat diklik oleh free user itu gainer, loser, transaction value, volume, dan frekuensi gitu ya. Ini juga yang pada saat live market ada. Jadi top gainer, loser, sampai frekuensi ini ada pada saat live market. Untuk top gradient ke bawah, ini pasti datanya end of day. Karena memang data broker summary sudah ditutup, data domisili investor juga sudah ditutup, jadi nggak ada datanya ya. Jadi pada saat teman-teman buka, misalnya pada saat market sedang jalan gitu, teman-teman tekan top akumulasi, datanya nggak muncul. Jadi yang dikirim itu kosong gitu ya. Oke. Selanjutnya menu utama lagi, informasi dan cara screening. Ya, di sini ada informasi dan cara, misalnya custom screener ini menuju ke PDF custom screener. Contoh kasus ini, contoh kasus sederhana menggunakan custom screener seperti itu ya. Screening akumulasi broker ini, screening akumulasi broker untuk mencari broker-broker misalnya broker tertentu yang sedang mengakumulasi. Jadi khusus satu aja. Ini termasuk juga fitur yang di awal dibuat ya, sangat pertama atau di awal banget dibuatnya gitu ya. Dan sekarang sudah bisa digantikan dengan custom screener dengan formula yang lebih kompleks mungkin ya, dengan tambahan berbagai macam indikator. Nggak cuma satu broker aja ya. Sini juga ada perintah pada buat teman-teman yang lupa perintahnya apa gitu, tinggal menuju ke informasi dan cara, klik
perintah pada bot. Nanti muncul itu perintah-perintah yang tersedia. Ya, untuk user group ini grup user ya, grup user yang untuk grup diskusi itu ini gradient screener. Cara screeningnya ada penjelasan juga, penjelasan singkat ya. Untuk gradient screener ini ada penjelasan singkat juga tentang gradient seperti itu ya. Nanti untuk lengkapnya bisa tonton videonya di link YouTube itu, atau bisa juga untuk yang singkat bisa dengar di channel Telegram ya. Nah, ini contohnya perintah pada bot ya. Perintahnya seperti tadi, start profil ini untuk melihat akun ya, start profil, help, comment atau perintah seperti itu ya, trend, WL, SC1 sampai SC4 ya. SC3 ini saya hapus dari tombol karena memang sekarang mungkin sudah tidak relevan ya, karena memang ini screener sesuai namanya VVIP detector ya. Mungkin teman-teman udah tahu, yang sempat ya mungkin yang setahun lalu rame gitu ya, yang membahas suatu saham yang ARA gitu ya. Di sini untuk detektornya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran tinggal kirim SC3, tapi di tombol screener saya hilangkan ya, karena memang sudah tidak terlalu relevan lagi. Oke, di sini untuk setting, untuk pengaturan ya, seperti itu. Untuk perintah-perintahnya nanti bisa diakses di informasi dan cara. Ya, ini untuk custom screener, nanti ada beberapa juga perintahnya untuk memunculkan daftar indeks dan sektor, misalnya kirim /index atau /sektor, sesuai ini aja. Oke. Ini untuk chart dan broker summary. Ya. Contohnya tadi itu ada screener bandar gitu ya, screener akumulasi bandar. Jadi misalnya, contohnya BBRI gitu ya, atau misalnya BBCA, RT Adro. Jadi kita melihat pergerakan investor retail di Adro misalnya seperti itu, TA, BTPS dan selanjutnya. Oke. Jadi di sini perintah-perintahnya seperti ini ya. Yang harus diperhatikan itu ini di BR ya. Jadi misalnya teman-teman mau ngecek broker summary, nanti BR Agro itu secara otomatis ya buat itu memilih satu hari. Jadi teman-teman ya nggak usah ngeklik BR1 itu, BR Agro. Jadi satu broker summary satu hari terakhir yang dimunculkan ya. Jadi untuk memunculkan hari yang diinginkan itu bisa BR hari ya, BR hari kode saham seperti itu misalnya ya. Untuk update minggu ini ada update untuk melihat broker summary berdasarkan periode tanggal. Nanti teman-teman bisa cek di channel ya, channel Gradient Asta, nanti di situ ada penjelasannya. Nanti untuk selanjutnya, update buat selanjutnya, update perintah selanjutnya saya tambahkan di informasi dan cara. Oke? Ya. Di sini juga menu utama dan setting. Mungkin teman-teman agak jarang ya untuk melihat setting ini, tapi ada beberapa yang ingin saya jelaskan atau yang ingin saya tekankan di sini ya. Yang pertama itu default chart. Ya, default chart ini tipe chart pada hasil screening. Misalnya teman-teman lebih nyaman menggunakan chart FG atau frequency analyzer plus gradient. Mungkin lebih nyaman pakai itu. Jadi teman-teman pilih default chartnya nanti FG gitu ya. Jadi teman-teman nggak manual lagi ngeklik ngetik FG kode saham. Jadi tinggal teman-teman klik link yang ada di bot, nanti langsung muncul seperti itu ya. Ada juga default sort dan juga buat live screener. Oke, di sini saya jelaskan pada default chart. Ya, contohnya seperti ini. Nanti ada keterangan tipe chart saat menggunakan custom screener, notifikasi watchlist dan saham trending. Jadi yang ada di sini ya, screener-screenernya, GD screener khusus, rumus custom screener, main screener, custom screener history. Jadi sesuai sama ini ya. Nanti ada keterangannya default chart Anda itu GD. Misalnya saya screening di GD screener khusus, nanti yang muncul misalnya GD saham ABCD gitu ya. Jadi munculnya GD depannya. Karena saya lebih nyaman mungkin menggunakan GD seperti itu. Nanti ada chart di sini juga FG, FTA atau RT gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin yang baru tahu untuk default chartnya bisa settingnya di sini ya, setting default chartnya. Oke. Selanjutnya itu ada default sort. Jadi untuk sorting hasil screening. Tujuannya apa? Jadi misalnya kita mau mencari saham yang berurutan dari
kenaikan tertinggi sampai terendah gitu. Jadi teman-teman tinggal setting di sini. Jadi di sini ada keterangannya A sampai Z ya, dari A sampai Z, misalnya R strip T, jadi dari rendah ke tinggi. Jadi contohnya di sini saya menggunakan sort status gradient dari tinggi ke rendah ya. Jadi misalnya saya screening, hasil screening saya sortnya itu dari gradient tertinggi hingga terendah. Misalnya saya mencari gradient 3 yang paling kuat seperti itu ya. Jadi diurut dari yang paling kuat ke paling rendah seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, ada 6 parameter yang bisa digunakan, ada kode saham, harga, perubahan harga, value ini adalah rata-rata transaksi ya. Rata-rata transaksi di sini mungkin lebih untuk likuiditas gitu. Misalnya harga rata-rata transaksi. Jadi misalnya teman-teman menggunakan value TR gitu. Jadi yang paling liquid dulu hingga yang paling rendah ya rata-rata transaksinya seperti itu. Oke, selanjutnya setting bot live screener. Ya, di sini teman-teman masuk di sini untuk melihat status ya, status live screener, bot live screener teman-teman itu aktif atau tidak. Nanti di sini ada keterangannya. Misalnya saya, contohnya bot live screener saya aktif ya, aktif di sini dengan botnya ini. Nanti misalnya teman-teman lupa, saya pakai bot yang mana ya kemarin ya, lupa. Nanti teman-teman tinggal klik ini ya, link botnya ini. Ya, selanjutnya itu bot live screener yang sedang digunakan yang saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya adalah kapasitas bot live screener. Sini ada kapasitasnya. Angka persentase itu menunjukkan kapasitas bot ya. Misalnya Asta live bot live satu bot ini 89%. Jadi kapasitasnya kalau mendekati 100%, sebaiknya teman-teman pindah ke bot lain. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya karena bot mengirim pesan itu ke banyak orang, ya mungkin ada delay sepersekian detik dibandingkan misalnya dengan bot yang kapasitasnya lebih kecil begitu ya. Jadi teman-teman nggak harus pilih bot live bot 1 seperti itu, nggak harus. Bisa pilih yang 7, yang 5, gitu, atau yang 3 seperti itu ya. Pilih yang kapasitasnya masih kecil untuk pesan itu terkirim lebih cepat ya. Kenapa dibuat seperti ini? Memang karena keterbatasan atau limitasi dari Telegram. Ya, limitasi dari Telegram hanya bisa mengirim pesan itu 30 pesan per detik. Itu pun sudah maksimal. Ya, jadi saya di sini limit pesannya itu 1 pesan per detik. Ya, karena misalnya di push sampai 10 pesan per detik, biasanya botnya nggak respon ya. Karena kita dianggap flooding ke server Telegram gitu. Jadi kita delay juga, kita mau send-nya 10 pesan per detik sama 20 pesan per detik, hasil akhirnya sama, terkirim sekitar 20 detik begitu. Ya, jadi lebih aman menggunakan 1 pesan per detik. Botnya aman. Jadi respon teman-teman yang mungkin pakai botnya untuk ngecek chart gitu, untuk ngecek menu atau dan lain-lain, jadi lebih stabil seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pakai Asta Live Bot 1 bisa pindah ke yang lain tuh biar lebih balance ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita menuju ke cara screening. Ya, di sini contoh-contoh hasil screening. Contoh-contoh hasil screening di sini yang pertama yang paling kiri ini ada hasil screening GD screener khusus, yang di tengah juga. Ya, yang di sebelah ini screener yang saya buat sebelumnya ya, yang saya simpan di My Screener. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa cek di screener khusus dan juga My Screener ya. Nah, mau sedikit cerita tentang awal buat bot ya, awal buat bot. Ya, dulu ceritanya gini. Trading sebelum menggunakan bot ya, karena memang basic saya bandarmologi atau transactional analysis. Yang saya lakukan seperti ini. Jadi misalnya ini segitiga, saya anggap waktu saya ya, saya anggap waktu saya gitu misalnya. Porsi terbesar yang saya lakukan itu di pertama, mencari saham dengan kondisi teknikal tertentu. Nah, misalnya saya mau mencari saham oversold, ya, mencari saham oversold atau mencari saham yang sideways, saya cek dulu satu-satu, ya, cek dulu satu-satu di chart ya, charting tool apapun lah seperti itu. Jadi saya cek satu-satu dulu. Setelah itu saya cek broker summary-nya seperti apa, misalnya foreign flow-nya seperti apa. Jadi tiap saham saya cek.
Jadi ada sekitar berapa ya? Sekitar 800 saham gitu ya. Kalau dulu mungkin saya screening hampir 100-an setiap malam. 100-an juga setiap malam saya cek satu teknikalnya, cek satu, nanti setelah cek satu teknikalnya, cek lagi broker summary seperti apa. Ceknya pun manual. Jadi masukkan ke Excel. Kita masukkan broker summary-nya ke Excel, kita cek apakah akumulasi, apakah distribusi, ya begitu terus. Ya, jadi porsi waktu yang paling banyak dihabiskan itu di sini, mencari saham, ke kondisi teknikal tertentu, analisa broker summary, foreign flow tiap saham ya. Yang ketiga itu membuat catatan. Jadi saya buat catatannya, catatan dari analisanya seperti apa. Misalnya saham A, B, C, D, data akumulasi sedang, akumulasi besar, akumulasi kecil seperti itu ya. Dan juga analisa dilakukan di PC ya, dan manual gitu. Jadi paling banyak habisin waktu di sini. Jadi trading plan, money management itu mungkin nggak kepikiran. Ya udah, buat dulu, analisa dulu. Besok saham yang mana yang menarik ya udah beli gitu. Tanpa ada trading plan dan money management yang pas lah gitu ya. Oke, jadi seperti ini alurnya. Trading sebelum menggunakan bot ya. Atau misalnya memilih saham sebelum menggunakan bot. Jadi saya lihat teknikalnya dulu, karena memang analisa dasarnya memang bandarmologi, jadi saya suka mencari saham-saham yang terutama yang sideways, atau misalnya saham yang sedikit turun tapi dengan status akumulasi. Ya contohnya seperti ini, saya cari dulu teknikalnya seperti ini. Oh ternyata harganya sedikit turun. Habis itu saya lihat broker summary seperti apa. Broker summary saya cek 1 hari, 5 hari, 10 hari, seperti itu cek manual. Jadi setiap broker summary saya ubah di sini tanggalnya, ubah analisa, itu catat hasil analisanya seperti apa. Gini, jadi kode saham saya buat ini periode berapa hari, contohnya ya, sini ada BDM seperti apa. Jadi saya cek hampir setiap malam seperti itu. Ya, habis itu buat trading plan, ya buat trading plannya seperti apa. Misalnya harganya sekian, saya buat harga beli, harga TP-nya berapa, retailnya berapa, seperti itu ya. Baru besoknya dibuat trading. Ya, jadi paling banyak menghabiskan waktu di sini. Mungkin hampir 70% waktu habis di sini ya. Untuk buat ini dan ini, untuk buat ini mungkin sebentar ya. Di sini tradingnya kan sesuai sama ini trading plan yang dibuat. Ini contoh Excel yang saya buat dulu sebelum ada bot. Kalau sekarang kan tinggal simpan watchlist, tinggal simpan. Nanti misalnya untuk trading plan sudah ada di bot, kita tinggal klik. Kalau kita lupa trading plan kita seperti apa, tinggal klik trading plan money management, nanti muncul di situ. Oke, kita beli mungkin di harga sekian. Belinya berapa lot gitu misalnya, contohnya ada ya. Nanti teman-teman yang mau cek bisa cek di setiap chart itu ada trading plan money management, di situ teman-teman bisa cek ya. Di situ juga ada disclaimer kalau dia itu cuma ilustrasi, jadi teman-teman bisa modifikasi, atau teman-teman ya misalnya nggak sempat hitung-hitung, atau misalnya yang pengen cepat ya udah tinggal klik itu, mungkin dijadikan referensi ya, bukan berarti ajakan untuk membeli seperti itu ya. Ya, trading setelah menggunakan bot, itu pemilihan saham setelah menggunakan bot jadi seperti ini. Screening teknikal, Broksum, ya tidak membuat catatan lagi, analisa cukup dari HP. Jadi benar-benar mempercepat gitu ya. Mempercepat, kita tinggal screening buat rumusan, atau buat rumus-rumus, atau buat formula yang sesuai sama kriteria yang kita inginkan. Jadi kita tinggal klik ya, analisa gitu. Analisa Broksumnya tinggal kirim perintah kan, BR1 seterusnya gitu. Nanti muncul keterangan ini, nggak ngecek manual ya. Misalnya teman-teman ngecek manual pun boleh. Cuma kan karena kita ingin menganalisa lebih banyak saham, ya memang harus menggunakan alat yang lebih otomatis lah gitu. Bukan berarti kita menganalisa cuma saham yang muncul di screener gitu. Misalnya teman-teman memang suka screening sampai 100-200 saham gitu boleh gitu. Jadi kan lebih mempercepat gitu ya. Lebih mempercepat, teman-teman tinggal kirim perintah untuk munculkan misalnya broker summary gitu ya. Jadi misalnya teman-teman juga nggak perlu untuk membuat catatan. Ya tinggal save di WL, Nanti tinggal teman-teman pantau setiap hari seperti itu ya. Jadi lebih memfokuskan di trading plan dan money management-nya. Seperti itu. Misalnya teman-teman sering sangkut gitu, misalnya gimana ya aku salah, ya mungkin di review lagi strateginya seperti itu ya. Oke, jadi perubahannya di situ. Jadi waktu yang digunakan untuk memilih saham itu lebih singkat gitu ya. Jadi lebih otomatis lah istilahnya, lebih otomatis. Kalau teman-teman yang
nggak sempat screening manual gitu, misalnya ada kesibukan, ada pekerjaan, dan besok mungkin ingin membeli suatu saham, jadi teman-teman tinggal klik screener yang sudah dibuat sebelumnya, teman-teman klik ya, teman-teman nanti pilih sahamnya. Jadi sudah diperkecil nih, ruang penglihatan kita dipersempit, jadi pilih dari saham dari screener yang muncul. Mungkin muncul cuma 5, teman-teman lihat, oke ini menarik, mungkin besok saya beli, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman yang nggak ada waktu, oke, atau misalnya yang sibuk, seperti itu. Ya. Jadi trading setelah menggunakan bot, ya, ringkasnya seperti ini. Misalnya saya cek GD screener gorengan, GD konsisten gorengan, ya. Jadi saya lihat ada 6 saham yang ditemukan. Kriterianya ini, kriteria filter yang digunakan ini, nanti muncul ada 6 saham. Jadi saya cek satu-satu, ya, satu-satu saya lihat chartnya dulu. Nah dari chartnya saya lihat juga misalnya ada saham yang dekat support, gitu misalnya, ada saham yang berada di atas garis Fibonacci, atau misalnya saham yang sekiranya mungkin oversold gitu, mungkin saya lihat itu dulu. Oh ternyata dari chartnya menarik, setelah itu baru saya lanjut lihat broker summary-nya seperti apa. Misalnya broker summary-nya kita lihat yang broker summary 1, 5 atau 10 ya. Jadi teman-teman lihat itu. Nanti setelah teman-teman lihat, nanti di sini ada keterangannya yang seperti saya bilang sebelumnya. Kalau dulu saya melakukannya manual, jadi masuk Excel, hasilnya muncul, nanti pindahkan hasilnya ke Excel lain gitu, misalnya buat list saham gitu. Jadi sekarang enggak, tinggal teman-teman klik, ya muncul hasilnya seperti ini keterangannya. Oke, udah ada keterangannya. Mungkin untuk teman-teman yang menggunakan Banarmologi, keterangan ini sudah cukup ya, cukup membantu kita melihat ya broker summary seperti apa. Setelah itu setelah melihat ini, nanti kita masukkan ke dalam watchlist gitu. Misalnya ini contoh watchlist yang saya buat hari ini, saham-sahamnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman yang ingin melihat trading plan dan money manajemennya, tinggal klik tombolnya. Klik tombolnya, nanti muncul seperti ini ya. TP segini, CL segini gitu ya. Jadi ini memang khusus angka TP dan CL ini didapatkan dari support dan resisten yang sebelumnya ya. Jadi support resisten memang agak jauh seperti itu. Jadi nanti teman-teman sesuaikan ya. Jadi ini hanya untuk referensi. Contohnya seperti ini yang saya bilang tadi. Contohnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah chart pada bot ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, terdapat beberapa chart ya. Chartnya di sini yang paling diutamakan itu adalah chart GD. Jadi chart GD ini sesuai sama awal pembuatan bot ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah penggunaan Banarmologi yang dikombinasi dengan teknikal seperti itu. Jadi di sini chartnya warna-warni gini kan, misalnya dibandingin sama teknikal biasa atau chart biasa, warnanya kan merah hijau gitu kan. Kalau ini merah, ada hijau, ada kuning, ada oranye seperti itu ya. Ada hijau muda seperti itu. Tujuannya apa? Nanti dari sini ditentukan ya secara Banarmologi teknikal apakah chart bagus gitu ya sesuai keterangan ini ya. Misalnya candlestick-nya warna hijau pekat, oke. Jadi ya harganya cukup oke gitu sahamnya. Misalnya candlestick-nya hijau muda gitu, cukup oke. Kuning ini hati-hati, merah awas gitu misalnya, contohnya seperti ini ya. Jadi chart GD itu mempermudah kita menggunakan ilmu Banarmologi dan teknikal seperti itu ya. Jadi kombinasi. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang cara membaca chart gradien, nanti tonton di YouTube-nya. Ada ya, nanti link-nya biasanya saya kirim di mana ya biasanya saya kirimnya, di broadcast-nya saya buat deh biasanya seperti itu. Nanti teman-teman cek aja. Biasanya saya kirim berkala kok. Oke, selanjutnya ada chart FG. Chart FG ini kombinasi gradien dengan frekuensi analyzer. Contohnya di sini ada saham CAK ya, CAKK. Di sini ada chart gradien seperti tadi ya. Ini dot indikator. Setelah itu di sini ada volume juga, dan juga di sini ada frekuensi analyzer seperti ini. Jadi ada spike di candle terakhir seperti itu ya. Ini kombinasi antara gradien dan juga frekuensi analyzer ya.
seperti itu. Dan selanjutnya ada chart MM. Di sini chart MM adalah chart Oke, maaf, saya lanjutkan ya. Jadi chart MM di sini adalah ini. Jadi ada MM flow-nya ya, pergerakan bandarnya per hari di sini ya. Di sini ada garis MM-nya. Jadi perkiraan bandarnya lagi ngapain seperti itu ya, lagi akumulasi kah, distribusi gitu ya. Jadi teman-teman jika ingin belajar ini nanti hampir mirip seperti membaca chart gradien, terutama untuk flow-nya ini ya. Flow-nya ini jika turun artinya distribusi, jika arah naik artinya akumulasi ya. Ini posisi flow-nya ini bisa di bawah, bisa di atas candle, itu tidak mengartikan apa-apa ya. Maksudnya misalnya ini ada teman-teman yang bertanya, flow-nya bumi ini berada di bawah candle, maksudnya apa? Apakah harganya bakal dibawa ke bawah? Ya belum tentu. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan itu adalah arahnya. Ya, misalnya contohnya seperti ini, pada saat bumi berada di harga 200, di sini memang kecenderungannya memang ada distribusi besar. Jadi teman-teman jika cek broker summary-nya di periode ini, di awal kenaikannya, ya, nanti cek di periode penurunan ini ada distribusi, ya. Sedangkan pada saat ini, periode ini sudah mulai ada akumulasi, ya. Walaupun memang mungkin akumulasinya tidak lebih besar dibandingkan distribusi sebelumnya, seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Flow di bawah candle atau flow di atas candle tidak mengindikasikan apa-apa. Ya, yang penting arahnya naik atau turun seperti itu ya. Jadi di sini ada keterangan netnya seperti apa, keterangan net retailnya seperti apa. Seperti itu contohnya juga di sini BBRI seperti itu ya contohnya. Ini mungkin teman-teman yang baru menggunakan bot ini mungkin agak bingung kok ini ada garis di tengah-tengah, ini flow ya. Flow itu maksudnya money flow. Money flow datanya didapatkan dari broker summary ya. Jadi kita memperkirakan aliran uang masuk atau keluar di suatu saham ya berdasarkan hitungan bandarmologi. Jadi bukan garis MA ini, bukan garis moving average. Jadi teman-teman bisa memperkirakan contohnya seperti ini deh gampangnya pada saham BBRI misalnya pada saat garisnya ini turun ya, flow-nya turun, ada aliran uang keluar ya, ternyata sahamnya turun ya gitu. Jadi dilihat juga dari korelasinya. Nanti di sini untuk cara membaca chart MM ini hampir mirip dengan gradiennya seperti saya jelaskan sebelumnya, teman-teman bisa mengikuti itu ya, cara mudah membaca chart gradien itu. Contohnya seperti ini. Misalnya pada saat flow-nya naik gitu, harga saham ternyata naik seperti itu ya. Ini mempermudah kita untuk menganalisa bandar seperti itu ya. Flow-nya turun ternyata turun lagi dan begitu seterusnya ya. Selanjutnya ini ada FF atau foreign flow. Jadi teman-teman yang suka mengikuti asing bisa menggunakan chart ini. Chart ini juga ada beberapa indikator tambahan. Indikator tambahannya ada korelasi, ya korelasinya seperti apa, ada juga partisipasi asingnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi biasanya untuk teman-teman yang mengikuti asing, biasanya saham-saham yang dibeli asing itu memang saham-saham yang market cap-nya besar atau blue chip seperti itu. Misalnya teman-teman mungkin melihat saham-saham market cap kecil dibeli oleh investor asing, terutama bukan saya menyudutkan suatu broker ya, biasanya AK, BK gitu di market cap kecil, nah mungkin itu broker asing atau yang digunakan oleh bandar lokal biasanya ya dari pengamatan saya. Karena memang cara mainnya, cara naikin harga, turunin harga memang ekstrim. Ya kalau memang kalau memang investor asing yang mainnya elegan gitu biasanya memang di saham-saham yang market cap-nya cukup besar. Jadi mainnya nggak serampangan gitu ya. Oke, selanjutnya di chart bot ini ada chart retail juga. Sini chart retail ini tujuannya kita untuk melihat perkiraan pergerakan investor retail seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang lagi rame ya, lagi rame mungkin dari awal bulan ini saham GoTo. Retail dari chart ini terlihat terus membeli saham GoTo dari harganya di 300 di sini ya. Terus membeli. Jadi dilihatkan dari flow-nya yang terus naik seperti ini ya. Dan pada saat kejatuhannya juga dari awal Desember tambah tinggi lagi kenaikannya. Di sini
data ini didapatkan dari broker summary. Jadi perkiraannya ada perhitungannya. Jadi kalau teman-teman yang mau memperdalam ini chart retail, nanti saya buat mungkin kelasnya untuk membaca chart retail gitu atau retailmologi lah seperti itu. Ya. Oke, juga ada contohnya pada saham Netvi ya, perkiraannya seperti ini. Jadi yang menarik dari retail atau chart retail ini adalah pada saham-saham yang harganya turun, retail flow itu naik ya. Pada saham yang harganya naik, retail flow itu turun. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah lama di market pasti sering mendengar istilah ini ya. Setelah di TP harga malah tambah naik, atau setelah di cut loss harga malah rebound seperti itu ya. Jadi menariknya di situ. Memang retail itu kayak dikerjain terus gitu ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Dilihat juga dari data. Ya datanya seperti ini. Harga turun ternyata retailnya naik. Flow-nya ya, flow-nya. Atau tambah beli terus gitu ya. Harga naik malah kita TP, atau misalnya harga udah mulai rebound dekat sama average kita malah udahlah kita keluar dulu cari saham yang lain, ternyata malah tambah naik ya, seperti itu kenyataannya. Oke, selanjutnya ada chart TA. Di sini chart TA menampilkan indikator-indikator sederhana pada teknikal ya, indikator mungkin yang paling banyak digunakan. Misalnya RSI, stokastik, MACD gitu ya, jadi volume itu. Bollinger Band MA50, MA20 itu mid BB ya. Mid Bollinger Band itu MA20 seperti itu. Oke. Selanjutnya ada chart PV. Ini juga update terbaru, chartnya pivot ya, pivot point. Jadi teman-teman yang suka day trade, jadi mungkin bisa menggunakan pivot point ini sebagai level support dan resisten. Terutama di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi kalau volatilitasnya tinggi dan juga pergerakannya cukup rentangannya cukup tinggi ya, maksudnya pergerakannya cukup apa ya, rentangnya cukup tinggi lah gitu maksudnya. Jadi bisa digunakan untuk support resisten. Nah contohnya di sini misalnya dibuka gini, karena buka kan pergerakannya nggak lebih mungkin dari 10% per hari ya, jadi mungkin pivot point-nya mepet-mepet gitu. Misalnya contohnya ini pivot point-nya di 262, resisten satunya di 267 gitu, misalnya resisten 2-nya di 272 seperti itu. Misalnya teman-teman bandingkan dengan saham misalnya contohnya INDX ya, pivot point-nya pasti lebih lebar karena memang perhitungannya kan dari candle sebelumnya. Jadi misalnya candle ini misalnya live market ya, live market besok gitu. Jadi yang digunakan perhitungan adalah candle yang ini. Gitu. Candle ini dapat pivot point baru gitu. Jadi pivot point ini dapat dari candle yang ini. Gitu. Candle satu hari sebelumnya seperti itu ya. Oke, di sini juga pivot point ini gabungan sebenarnya dari chart gradient atau chart GD. Chart GD di sini ada dotnya ya, ada indikator dotnya. Jadi kita supaya gampang lah dari pivot point ini kita tahu, oh ternyata indikator dotnya seperti ini. Jadi kita nggak harus cek GD lagi gitu. Jadi kita tinggal lihat ininya skills ya. Untuk teman-teman yang sudah biasa menggunakan GD pasti tinggal lihat dotnya ini. Terutama yang sudah terbiasa pasti hanya melihat dot 3. Ini dari pengalaman ya. Mungkin yang sudah terbiasa menggunakan chart GD lihatnya 1 2 3 cukup. Biasanya kalau teman-temannya yang melihat full dot gini, dotnya 1 2 3 4 5 on, biasanya sahamnya udah naik gitu ya, udah naik tinggi-tinggi gitu biasanya ya. Biasanya masuknya udah cukup telat gitu. Jadi teman-teman mungkin yang belum terbiasa menggunakan mungkin coba dulu tuh sering-sering lihat chart GD seperti apa, sebelum kenaikan seperti apa, sebelum penurunan chartnya seperti apa. Nanti dianalisa mungkin teman-teman dapat feel-nya seperti itu ya. Oke. Oh iya, tombol pada chart juga. Ini tombol pada chart yang saya bilang tadi di awal. Jadi tombolnya ada trading plan dan manajemen, itu contoh di chart yang tadi ya, yang sebelumnya. Yang di chart BBSS, yang trading plan dan manajemen, yang ada TP dan CL itu. Oke, selanjutnya ini ada tombol gradient. Nah, misalnya teman-teman menggunakan chart MM, chart TA, chart RT, begitu. Jadi tombol yang muncul ini tombol gradient. Jadi untuk mempermudah teman-teman untuk ngecek gradiennya, klik gitu, langsung muncul tombol gradient ya. Tombol status di sini untuk melihat statusnya, ya status sahamnya. Itu status sederhana sekali. Selanjutnya tombol kepemilikan ini untuk melihat kepemilikan saham di bulan sebelumnya, ya. Pemegang saham terbesar kategorinya, ya. Jadi mungkin teman-teman yang biasa menganalisa mungkin ada tipe-tipe investor ya, lokal, domestik, nanti dibagi
Selanjutnya nanti dibagi ada mungkin perusahaan, ada individual, seperti itu ya. Di sini BR1, 5, 10 ini untuk mengecek broker summary. Untuk cek broker summary 1 hari sebelumnya, 5 hari dan 10 hari. Ya, untuk mempermudah. Biasanya yang paling sering digunakan yang seperti ini. Kenapa 1, 5, 10? Karena 1 kita ngecek 1 hari sebelumnya, 5 ini kita ngecek 1 minggu sebelumnya, dan juga 10 ini kita ngecek 2 minggu sebelumnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ini tanpa harus ngetik ya. Seperti itu. Yang ini saya bilang tadi, tombol plus watchlist. Jadi memasukkan saham ke dalam watchlist kita gitu ya. Nanti tinggal cek watchlist kelihatan seperti itu. Ini tombol pivot untuk mengecek pivotnya. Jadi untuk teman-teman yang day trade gitu misalnya, trading pada aktif tradingnya mungkin pengen cepat ngecek pivot, tinggal klik ini ya. Ini juga untuk yang pojok kiri bawah ini untuk melihat screener. Jadi ke menu screener jadi lebih cepat seperti itu. Jadi lebih cepat ya. Oke. Sekian, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di grup ya, diketik aja nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab. Oke. Sekian untuk malam ini. Nanti untuk kelas online selanjutnya pasti saya info di grup dan juga di channel. Pasti saya broadcast juga kok. Nanti diikutin aja terus ya channelnya. Oke, untuk teman-teman yang belum masuk ke channelnya nanti ikutin aja, join aja ke channelnya ya. Nanti di situ ada pembahasan-pembahasan saham juga ya, pembahasan-pembahasan ringan lah tentang saham dan cara menganalisanya dengan menggunakan bot ini gitu ya. Oke. Sekian dulu, saya akhiri ya.